Orang tua saya tolak saya berasa tidak ada yang sayang sama saya. Kenapa harus saya di dunia? Di dunia tanpa ada yang sayang gitu. Tapi saya ingat banget ada Tuhan pakai satu ikan paus kali ya, nggak ngerti. Tiba-tiba pas mau bunuh diri, ikannya loncat pas depan muka saya. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau mati digigit, saya mau matinya langsung kelep mati gitu. Kalau mati digigit kan sakit gitu kan. Tapi saya percaya ikan itu Tuhan pakai untuk saya nggak jadi bunuh diri. Kalau saya udah bunuh diri, saudara umur 14 tahun, saya nggak mungkin ada di sini cakep kayak gini. Semua anak Tuhan cakep, amin. Semua anak Tuhan ganteng, cantik, amin. Yang bilang jelek, Tuhan marah loh. Jadi kalau saudara bilang saya jelek, saya lapor Tuhan loh. Dan akhirnya saudara, saya putus sekolah di bangku SMP. Saya di Blok M Jakarta jadi anak jalanan sampai ketemu dengan Frankie Sihombing. Frankie Sihombing lah ya, orang yang Tuhan pakai pertama kali untuk pungut di jalanan dan menyekolahkan saya di bangku SMA. Saya tinggal sama dia. Cewek-cewek masih tahu Petra Sihombing. Saya tumbuh sama dia, saya jagain dia dari kecil. Dan sekarang dia udah jadi artis yang cukup terkenal di negeri ini. Puji Tuhan, saya waktu keluar dari Frankie, saya lulus SMA, saya sempat kerja jadi office boy, OB, di kantor, di salah satu kantor di Jakarta. Sampai saya ketemu dengan pendeta Daniel Alexander yang membiayai kuliah saya di bangku kuliah. Saya lulus jadi sarjana humas. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa anak jalanan pun Tuhan bisa kasih masa depan yang cerah karena itu firman Tuhan. Mazmur bilang, sekalipun ayahmu dan ibumu membuang kau, tapi ada Tuhan yang menyayangi kau. Puji Tuhan, 2008 saya pulang ke Makassar, saudara. Saya pulih, saya rekonsiliasi sama bapak kandung saya. Bapak yang dulu saya pengen bunuh karena dia siksa saya. Tapi karena kasih Tuhan, saya rendah hati, saya segala kesombongan saya buang jauh-jauh, walaupun gak gampang, saudara. Tapi saya pulang ke Makassar tanggal 8 bulan 8 2008 adalah tanggal di mana saya melakukan pemulihan dengan kedua orang tua kandung saya, yaitu mama dan papa saya. Puji Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan, akhirnya saya berdamai sama bapak saya berdamai sama mama saya. Saudara percaya nggak? Waktu kita mengampuni orang yang paling kita benci, Tuhan akan berkati saudara. Amin. Gak gampang, sangat gak gampang. Kalau ada datang sama Ted, saya nggak bisa, Ted, saya sampai mati saya nggak bisa ampuni dia. Yes, saya setuju. Emang gak gampang. Dan percaya ke saudara, ketika saudara membuka hati saudara dan biarkan Tuhan masuk ke dalam hati saudara, Tuhan akan bekerja dan berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara. Yang paling gak bisa dibeli adalah damai sejahtera. Dan saya waktu mengampuni papa saya, kita rekonsiliasi, saya ampuni mama, saya peluk bapak saya cium dia, seumur umur saya gak pernah cium, seumur umur saya gak pernah peluk dia, bahkan saya gak pernah ngomong sama dia. Tapi itulah Tuhan, bahwa waktu kita mau taat, kadang-kadang gak enak. Tapi ketaatan itu hasilnya luar biasa. 2 bulan setelah saya pemulihan sama bapak saya, Agustus, September, Oktober, tanggal 10 Oktober, bapak saya meninggal dunia. Bayangin saudara, kalau waktu itu saya, karena waktu itu ada Roh Kudus yang suruh bilang, kamu harus ampuni orang tua kamu, Ter, nggak boleh kalau kamu mau berhasil. Saya taat saja. Kalau saya nggak ngambil keputusan pada waktu itu, mungkin saya nggak ketemu bapak saya, saudara. Saya cuma ketemu di kuburan, buat apa? Jadi saya cuma mau bilang lewat kesaksian saya, jangan pernah terlambat untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti saudara. Amin. Dan setelah itu saudara mau tahu, saya punya album pertama. Orang Purbalingga lah yang pertama mewujudkan mimpi saya. Utang nama gue Purbalingga. Tapi makanya David nih ya, saya Uyung nih. Jadi Uyung punya kakak, punya suami. Ya, toh? Adik kayak Uyung. Adik. Ya, adiknya Uyung punya suami lah, orang Purbalingga juga namanya David. Yang pertama kali mewujudkan mimpi saya mempunyai album solo rohani itu orang Purbalingga, kan? Nah dari album pertama itu muncul album kedua dan saya dikontrak sama Maranatha dan Distara. Tuhan bawa saya pergi keliling Indonesia, saudara. Saya cuma mau cerita bahwa akibat dari sebuah siksaan demi siksaan, penderitaan yang saya lalui, dan saya mau kembali sama Tuhan. Saya mengampuni orang tua saya dan berkat Tuhan itu turun. Saudara, saya nggak cuma keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya pergi hampir ke 20 negara. Udah pergi ke sana dan saya bernyanyi. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Saudara, itu cuma bonus. Bukan sebuah kesombongan, tapi bonus dari ketaatan yang kita lakukan. Kita nggak pernah tahu kita tuainya kapan. Amin. Jadi saya udah jadi sarjana SIKOM, sarjana ilmu kompor, bukan, sarjana ilmu komunikasi. Makanya jago ngomong ya. Gitu ya. Dan saya punya komunitas di Jakarta bersama Nafa Urba dan Tessa Kaunang dan banyak artis-artis yang lain yang kumpul sama saya. Kita bentuk satu persekutuan. Saudara tahu dunia artis
Kalau cuma di TV kayaknya enak, ternyata enggak. Mereka semua hidupnya glamor, tenar, terkenal, tapi mereka punya banyak masalah. Karena mereka nggak kenal Yesus. Mereka pikir ketenaran dan popularitas bisa bikin mereka bahagia. Enggak, hanya Yesus yang bisa bikin kita bahagia. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa bikin kita bahagia. Tahun 2005 saya ikut Idol, gagal. Tahun 2006 saya ikut Idol di Jogja juga gagal, nggak sampai 12 besar. Tahun 2010 saya coba ikut acara Orang Gila, penghuni terakhir yang mungkin saudara pernah dengar ada di ANTV, Jangan Dapat Rumah 1M. Tahun 2010 saya malah masuk di situ. Saya pikir Tuhan, kok saya maksudnya ajang rumah orang gila ya, berantem dulu gitu. Tapi ternyata enggak, Tuhan pakai saya di situ di acara itu untuk bersaksi sama teman-teman finalis yang lain. Helmi Yahya sampai pernah tantang saya, Ted, kamu berani nggak saksi di depan live di TV tentang hidup kamu? Oh, saya bilang saya berani. Saya berani karena saya tahu bukan saya yang ceritain diri saya, tapi saya lagi ceritain kuasa Tuhan yang bisa mengubah kehidupan saya gitu. Dan akhirnya saudara, singkat cerita, hidup saya berjalan penuh dengan berkat Tuhan dan tidak berhenti sampai di situ. Banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan. Tapi saya percaya bahwa ketika kita berserah sama Tuhan, mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan. Dan di mana tidak ada harapan, orang bilang di situ ada harapan karena ada Yesus. Satu buah lagu yang saya nyanyiin ini adalah lagu yang saya ciptakan sendiri di album saya yang kedua. Jangan sedih, saya bawa albumnya. Saudara beli nggak sampai jual tanah harganya, percayalah. Harganya nanti ada di belakang judul album saya, Kaulah Harapan. Dan ini lagu saya ciptain karena saya tahu bahwa waktu kita berjalan sendiri, gak ada satu hal yang bisa tolong kita selain Tuhan. Waktu kita nggak punya masa depan, kita pikir kita nggak punya masa depan yang cerah, ada Tuhan yang berikan masa depan. Kaulah harapan.